Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Sudiatno MM selaku dosen pembimbing studi akhir saya. Perkenalkan, nama saya Hanung Firdianto, NIM 2005520106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022. Latar belakang dari penelitian ini dilandasi oleh kinerja keuangan adalah evaluasi menyeluruh terhadap kesehatan finansial suatu entitas yang melibatkan analisis berbagai aspek keuangan seperti pendapatan, laba bersih, arus kas, dan rasio keuangan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang solid cenderung menarik minat investor, sementara yang memiliki kinerja yang lemah dapat mengalami tekanan pada harga sahamnya dan mengalami penurunan nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen perusahaan sering berfokus pada meningkatkan kinerja keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pemegang saham. Penelitian ini saya lakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kinerja keuangan yang terdiri dari kecukupan modal, kredit bermasalah, efisiensi perusahaan, likuiditas, margin bunga bersih, dan profitabilitas dengan nilai perusahaan. Tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 3 teori. Teori yang pertama adalah teori agensi. Teori agensi adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hubungan antara dua belah pihak, di mana satu pihak memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama mereka. Teori selanjutnya adalah teori sinyal. Teori sinyal adalah konsep yang menjelaskan bagaimana pelaku pasar mengatasi masalah asimetri informasi atau situasi di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lain. Dan teori terakhir yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori likuiditas. Teori likuiditas adalah konsep yang menjelaskan bagaimana preferensi individu atau institusi terhadap aset likuid mempengaruhi perilaku ekonomi, suku bunga, dan stabilitas pasar. Ini adalah model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meyakini bahwa kecukupan modal, kredit bermasalah, efisiensi perusahaan, likuiditas, dan margin bunga bersih memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jagriani et al. Tahun 2023 dan Marwati et al. Tahun 2022 bahwa terdapat korelasi antara kelima variabel yang telah disebutkan tadi dengan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga meyakini bahwa profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kelima variabel tersebut dengan nilai perusahaan karena sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Arifin tahun 2023 serta Yuliawati dan Alinsari tahun 2022 bahwa profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kelima variabel tersebut dengan nilai perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana penelitian menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur variabel yang terkait dengan fenomena yang diteliti, mengidentifikasi pola, serta menentukan hubungan antara variabel tersebut. Selanjutnya, populasi. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Proses sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau unit tertentu untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Purposive sampling dipilih karena relevansi dan kedalaman data yang nantinya diperoleh sehingga didapatkan wawasan mendalam dari sampel tersebut yang sulit dicapai apabila kita menggunakan sampling acak. Teknik pengumpulan dan
data menggunakan data sekunder. Data tersebut berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan dari periode 2019 sampai 2022 yang dikumpulkan melalui website dx.co.id. Selanjutnya, teknik analisis data penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis atau MRE yang diolah dengan software eFuse versi 10. Inilah hasil penelitian uji FEM yang sudah lolos pengujian statistik deskriptif, normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Nilai T statistik positif menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh positif, yaitu CAR dan NIM, sedangkan T statistik negatif berarti variabel berparuh negatif, yaitu NPL, CIR, LATA, dan ROA. Kemudian nilai probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel tersebut antara lain CAR, NPL, dan LATA. Sedangkan profitabilitas lebih dari 0,05 berarti variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu CIR, NIM, dan ROA. Kemudian ini adalah hasil dari uji moderasi. Uji tersebut menunjukkan hasil yang beragam. Profitabilitas memperkuat pengaruh dari 3 variabel, yaitu kecukupan modal, kredit bermasalah, dan likuiditas, dan memperlemah pengaruh 2 variabel, yaitu efisiensi perusahaan dan margin bunga bersih. Terdapat 4 poin penting yang dapat diambil dari penelitian ini. Yang pertama, kecukupan modal, kredit bermasalah, dan likuiditas mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Kedua, efisiensi perusahaan, margin bunga bersih, dan profitabilitas tidak mempunyai dampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga, profitabilitas dapat memperkuat hubungan yang terjadi antara pengaruh kecukupan modal, kredit bermasalah, serta likuiditas terhadap nilai perusahaan. Serta yang terakhir, profitabilitas memperlemah hubungan yang terjadi antara efisiensi perusahaan dan margin bunga bersih terhadap nilai perusahaan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.